Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya untuk seluruh pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Tentunya pada pagi hari ini spesial hari Sabtu, weekend, yang mungkin lagi bersih-bersih rumah. Benar. Ataupun yang lagi beres-beres, atau mungkin ada yang lagi bakar sampah. Nah, kita ingatkan jangan bakar sampah sembarangan. Benar. Karena ada aturannya bahwa kita bersama ini menjaga, menghindari terjadinya polusi udara. Seperti itu Namira. Dan spesial pagi ini, aku Cik Ruli bersama dengan Cik Namira yang bakal mengupdate informasi pemirsa Pal TV yang di weekend ini akhir pekan identik. Kalau Cik Maruli senangnya apa tuh? Kalau weekend biasanya mengisi waktu bersama dengan keluarga. Bersama itu dengan hal yang paling keluarga. tepat. Karena Senin sampai Jumat kita sudah fokus begawe, mungkin banyak tenaga yang sudah cukup terkuras. Nah, weekend ini saatnya kita untuk refreshing sama-sama. Salah satunya nonton Halo Palembang juga. Nonton Halo Palembang ini salah satu juga. refreshing dan juga bakal nambah insight bagi seluruh pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Bener nih. Kalau Cik Namira seneng entertain. Iya, entertainnya banyak ragamnya. Bisa mungkin lihat-lihat musik ataupun juga nonton film ya. Film-film Indonesia kebetulan memang sekarang sangat bagus ya. Lagi naik daun ya? Naik daun ya. Spesial hari ini Cik Namira karena kita sudah pakai baju jumputan, Cik Ruli, Namira juga sudah cantik pakai jumputan. Hari ini kita ada yang sedikit spesial dengan Halo Palembang. Betul nih. Dan ngomong tentang entertain, karena di Sumatera Selatan nih, kota Palembang juga kaya akan budaya, benar ya. Kaya juga akan keaslian dari kesenian ya. Terutama untuk di akhir pekan ini pemirsa, kita bakal mengupdate dan terkait keaslian asli daerah ya, itu terutama untuk dari seni teater di Sumatera Selatan. Hari ini kita sudah kedatangan Kak Randi ya, selaku pelaku seni Dul Muluk. Selamat pagi Kak Randi. Selamat pagi. Ini Kak, Bang atau Mas? Kakak becak. Kakak becak ya. Mau balik gandus ya. Dipanggil kakak. Bukan balik Surabaya ya. Kalau Abang balik Kajarta. Kajarta. Nah, ini kita kedatangan pemirsa Pal TV ya, Cik Maruli, Kak Randi sebagai pelaku seni Dul Muluk. Tapi sebelum kita memperdalam lagi sebenarnya apa sih Dul Muluk? Mungkin pemirsa belum ada yang tahu tentang Dul Muluk, karena Dul Muluk ini nampaknya semakin kesini sudah semakin cukup cukup jarang kita temukan. Benar, apalagi perkembangan teknologi yang saat ini dan muncul-muncul drama dari luar negara ya. Tapi sebelum itu Kak Randi boleh perkenalkan terlebih dahulu sebagai apa? Ya, silakan Kak Randi. Ya, izin memperkenalkan diri, nama aku Randi Putra Ramadan ya. Tinggal di Gandus. Bermain Dul Muluk itu dari kecil ya Kak ya. Dari sebelum SD malah. Karena wong tua kita juga pemain Dul Muluk. Jadi memang diwariskan dari orang tua. Nah, kemudian aktivitas guru di SMA Negeri Sumatera Selatan saat ini. Selain itu juga pengurus Dewan Kesenian Komite Teater, Dewan Kesenian Provinsi ya, Komite Teater. Kemudian aktivitas selain Dul Muluk bermusik juga. Karena ijazah kita ijazah musik, pendidikan musik. Jadi karena memang di Palembang waktu itu sampai saat ini ya belum ada jurusan teater. Pengennya S1-nya teater, tapi karena belum ketemu jadi adanya musik. Jadi itulah. Karena sarjananya musik, jadi lokanya banyak di musik juga. Banyak di musik. Nyari lokanya di musik berarti. Uji wong kalau padahal tidak juga namanya banyak kehidupan. Nah, kira-kira itu jadi. Kalau guru sendiri guru seni budaya. Sumatera Selatan. Jadi memang sesuai dengan ini ya. Iya, mungkin ada anak kita juga nonton ya. Halo, anak-anak ya. Boleh disapa murid-muridnya. Iya, sarangnya ya. Jadi memang untuk penekunan ini sudah ditekuni dari sejak kecil turun temurun. Mungkin Dul Muluk sendiri itu mungkin awal mula akhirnya memutuskan untuk Kak Randi terjun ke kayaknya asik nih atau apa nih mungkin yang membuat tergugah untuk inspirasi mungkin. Iya, menginspirasi untuk akhirnya bergabung dan turut memainkan peran Dul Muluk ya. Yang menjadi pendorong pemicunya itu menjadi pemain Dul Muluk itu karena ada sebuah kesadaran ke akhirnya. Jadi memang kan pada masa itulah ya, SMP itu kalau tampil apalagi dilihat teman kan malu kan. Yang paling keren tuh main musik. Perasaan kita pada waktu itu kan. Ternyata kesini kita sadar kesenian Dul Muluk ini perlu dilestarikan dalam rangka menjaga identitas kita sebagai orang Melayu yang beradab gitu ya. Dan kita sadar Bhinneka Tunggal Ika itu dibangunnya dari keberagaman budaya. Ketika budaya kita hilang, dijamin Bhinneka Tunggal Ika itu gagal. Dan kita pun kehilangan identitas kita.
Dan beberapa hal juga yang membuat saya terdorong untuk kekeh melestarikan Dul Muluk, karena kan di situ Dul Muluk itu menyimpan nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, ada semacam membangun pola pikir kita sebagai masyarakat yang berbudaya gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang menarik luar biasa di Dul Muluk seperti syairnya, musiknya, dan banyak lagi. Kira seperti itu. Jadi itulah yang mendorong saya. Ya, fokus utamanya adalah yang menginspirasi karena pengen melestarikan budaya Palembang khususnya. Betul ya. Dan betul. Juga banyak hal menarik ya yang didapat dari Dul Muluk, mulai dari syairnya, pemain musik. Nah, tapi kalau untuk Kak Randi Dewe ini kan memang berperan sebagai Dul Muluk. Nah, untuk dari bidang keseniannya, apakah hanya di Dul Muluk atau mungkin sebagai syair di lagu-lagu? Penyair ya? Penyair. Pujangga berarti. Pujangga, iya. Iya. Selain kita sebagai pemain Dul Muluk, kita juga musisi. Musisi. Mondar-mandir sana sini. Musisi lagu daerah. Jadi bukan musisi. Jadi kita ini kemarin tuh karena di kampus belajar Batanghari 9. Memang ketertarikan kita tentang kesenian tradisional itu kuat kayaknya Kak ya. Jadi melihat Batanghari 9 itu juga terpesona kami. Wah, ini luar biasa. Kok menyentuh hati, lirik-liriknya bagus. Akhirnya kita belajar dan Allah alam ya kok bisa berdampak kami jadi pemain Batanghari 9 juga sekarang. Iya. Karena kita tahu Namira bahwa pemain Batanghari 9 itu jarang sekali ya. Iya, betul. Kemarin terakhir sudah berpulang ya kalau kita tahu ya. Iya, itu maestro kita. Maestronya ya. Jadi penerus ya. Penerus ternyata ya Randi. Iya. Nah, itu tadi kita masih dalam ruang lingkup ini ya, seni Palembang. Salah satunya adalah Bebaso Palembang. Mungkin menurut Kak Randi bagaimana tentang kelestarian Baso Palembang di era sekarang saat ini? Nah, inilah ya. Kalau mau dijawab, mungkin kalau untuk Baso Palembang Mak ini hari kayaknya makin lama makin menurun ya. Karena kenapa? Kalau kita melihat daerah lain Kak ya, Jawa lah ya. Itu mereka tuh belajar bahasa Jawa halus ya. Dan juga itu menjadi pelajaran yang wajib dipelajari seperti pendalangan, karawitan. Sedangkan di Palembang Kak, waduh, tidak ada. Padahal kita memiliki bahasa Palembang halus. Dan itu ternyata dengan bahasa Jawa halus sama. Dan kalau kita pakai bahasa Palembang halus, mainnya ke Jawa, laku Mas bahasanya Mas. Orang langsung tabe. Wah Mas, bahasanya halus sekali. Berarti sama seperti bahasa Jawa krama ya, bahasa Jawa kromo ya, kalau yang saya tahu sempat waktu itu. Mirip. Seperti halnya Dul Muluk lah. Dul Muluk kalau kita di Palembang bisa dikatakan sulit ditemukan. Kemudian kalau ada event-event saja baru ketemu. Sedangkan kalau kita keluar Pak, itu Kak, harga prestisnya Dul Muluk itu luar biasa loh. Apalagi kalau ketemu teman-teman yang Kalimantan, Jambi, kemudian Bengkulu, itu kalau sudah bilang kesenian apa? Dul Muluk, wah langsung disambut. Bila jangan kurang-kurang dipeluk sama mereka. Wah, apa kabar, brother? Wah, apa kabar, bro? Gitu ya. Iya, gitu. Jadi di luar pun juga eksis ya? Iya, luar biasa. Di situ disambut, apalagi di Riau ya, karena memang kan latar belakang Dul Muluk itu mengangkat syair Raja Ali Haji yang ada di Riau. Iya. Tapi teaternya punya kita, syairnya punya Raja Ali Haji. Seperti itu. Jadi untuk Dul Muluk ini Kak Randi ya, karena Kak Randi kan juga sudah berkecimpung ya, sangat mendalami lah untuk kesenian daerah Dewe. Nah, untuk dari sisi generasi muda, karena sebagai guru juga Kak Randi ya, jadi memang langsung gitu, terjun langsung menghadapi generasi muda gitu ya. Pandangan dari Kak Randi nih, melihat dari kacamata Kak Randi, itu cak mana generasi muda terhadap melestarikan generasi dari sisi kesenian daerah saat ini? Kalau generasi muda sebenarnya terus terang belum sangat mengenal dengan Dul Muluk. Tapi tidak semata-mata kita menyalahkan generasi muda, karena memang biar melekat di hati generasi muda seharusnya diperkenalkan sejak dini Dul Muluk ini. Misal dari SD, itu akan melekat memorinya ke mereka kan. Waktu SD dulu aku pernah jadi raja Dul Muluk loh. Misalnya kayak gitu. Kemudian SMP, kita coba bikin lagi yuk. Jadi kayak gitu. Jadi memang harus continue. Nah, kemudian ketika SMA, kami kan ngajar SMA ya Kak ya. Ketika masuk SMA, kenal nggak dengan Muluk? Tidak. Ya tidak salah nak, saya bilang. Karena memang tidak diperkenalkan dari usia muda. Kemudian mungkin orang tuanya juga lupa untuk memperkenalkan, dan juga mungkin memang bukan tanggung jawab mereka untuk memperkenalkan kepada anak-anaknya ya.
Mungkin orang tuanya juga pernah juga bercerita, jadi ada sebagian anak-anak pernah mak aku cerita Dul Muluk tuh kayak ini pernah jadi itu. Jadi saat ini kalau kami pribadi, kami memulai untuk memperkenalkan itu, Kak. Kami memulai untuk mengajak anak-anak bermain Dul Muluk, dan alhamdulillah ada beberapa sekolah yang sudah kita masuki. Kebetulan ada program P5 kurikulum Merdeka, jadi kita alhamdulillah dibuka ruang untuk melestarikan Dul Muluk di program P5 itu. Salah satunya SMA 17, kemudian SMA IGM, alhamdulillah sekarang SMA Sumsel, SMK Muhammadiyah 1 Palembang, dan lain-lain. Berarti sudah termasuk di muatan lokal di sekolah-sekolah ya? Sebagai ekstrakurikuler atau belum, memang Kak. Masih kita perkenalkan di Project P5. Project P5. Di kurikulum Merdeka itu. Nah, Dul Muluk sendiri kalau kita bahas, itu mungkin sedikit perkenalan apa saja sih peran apa saja yang ada di Dul Muluk biasanya dalam memainkan Dul Muluk? Sebenarnya kalau Dul Muluk ini terpecah menjadi dua, Kak. Ada masa permulaan, kita katakan ada masa saat ini. Kalau masa permulaan itu tokoh-tokoh yang paling berpengaruh itu Raja Hindi, Sultan Abdul Muluk, Siti Rofi'ah, itu yangnya Siti Rofi'ah itu tokoh Dul Muluk gitu. Mungkin memang kebetulan ya. Iya, Siti Rofi'ah itu tokoh Dul Muluk, Siti Rahma. Nah, untuk masa kekinian itu yang paling terkenal itu Hadam. Hadam itu karena lucu, Kak. Lucu. Jadi Hadam itu kalau pada masa permulaan Hadam itu belum ada, jadi ada semacam penyesuaian karena wong Palembang kita nih hobi berkelakar, masuklah tokoh Hadam yang insya Allah terinspirasi dari kesenian tradisional lain juga, jadi dimasukkan Hadam. Kemudian alhamdulillah saat ini masih bertahannya Dul Muluk ini karena Hadamnya itu, Kak. Itu karena lucunya itu. Berkelakar berarti. Berkelakarnya itu. Jadi makanya image sekarang Dul Muluk itu, Kak, Dul Muluk iya, Dul Muluk tuh yang lucu-lucu itu. Iya, aja gitu. Terkesan komedi ya. Jadi kita jawab, "Iya, Dek, taruhlah." Iya, Dek, taruhlah aja gitu. Iya, gitu. Sebenarnya bisa dikaitkan seharusnya memang Dul Muluk itu adalah bisa dikatakan wayang Palembang. Wayang orang Palembang. Ya, wayang orang. Jadi bukan komedi sebetulnya awal mulanya ya, namun menyesuaikan dengan perkembangan zaman akhirnya kita masukkan komedi ya. Karena kasta teater tradisional itu ada 3, Kak. Dia satu teater rakyat. Teater rakyat itu yang menceritakan tentang mitos, legenda. Kalau di Palembang kan legenda Si Gentar Alam, legenda Si Bujang Kurap. Nah, itu teater rakyat. Teater Dul Muluk ini masuknya ke klasik. Kastanya sama kayak wayang kulit. Karena cerita wayang kulit itu menceritakan Ramayana, Mahabharata, sama kayak Dul Muluk. Dul Muluk menceritakan Abdul Muluk dan Siti Zubaidah. Jadi ceritanya tidak berubah. Yang terjadi ini kadang-kadang ada eksperimental. Mau cerita bawang merah, bawang putih pakai tanjak dikatakan Dul Muluk. Nah, ini penampilan Dul Muluk dengan cerita bawang merah, bawang putih. Nah, ini yang kadang bawang merah, bawang putih bukan ya. Iya, kayak gitu. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jadi memang bisa dikatakan seni wayang orang Palembang ya. Iya, bisalah kita istilahnya. Yang kategorinya klasik ya, Pak? Klasik, kastanya di klasik dia. Karena kalau untuk dari Dul Muluk ini kaderisasi untuk pemainnya, apakah ada kualifikasinya gitu. Iya. Apakah memang harus pria atau ada wanita juga yang ikut main di Dul Muluk ini? Nah, kalau untuk gender memang pada masa permulaan, Kak, itu gendernya itu pria semua. Tapi bukan banci, bukan penting palak Barbie, bukan. Jadi memang dia itu laki-laki yang memerankan wanita. Misalnya dia tuh berdialog seperti wanita. Karena pada masa permulaan, Kak, kalau kita bayangkan tahun 60, tahun 70, kalau ada wanita yang berinteraksi dengan pria itu tabu ya. Dan memang pada dasarnya wanita itu bukan bahan pertunjukan. Ya, kalau dalam agama Islam ya. Makanya pada waktu itu susah, dan juga karena kondisi Dul Muluk itu ditampilkan dari habis isya sampai azan subuh, itu wanita tidak mungkin terlibat dalam pertunjukan yang selarut itu ya, Kak ya. Jadi pada masa permulaan itu dimainkan oleh laki-laki semua. Kemudian dilakukan penyesuaian, wanita itu memerankan tokoh wanita. Jadi putri, dayang, mak dayang itu dimainkan sama wanita. Jadi bukan, benar kata kakak tadi, bukan jadi gender yang tengah-tengah ya. Iya, bukan. Sebagai memerankan. Kita pemirsa, kita bakal bincang-bincang lagi dengan salah satu narasumber dari pencinta seni dan juga pelestari seni dan budaya dari Kota Palembang. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Halo Palembang.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Palembang. Kita masih lanjut lagi Cek Maruli dan pemirsa Pal TV. Karena kalau kita membahas tentang kesenian daerah ya di Sumatera Selatan, Palembang. Sumatera Selatan ini kaya akan seni dan budaya. Benar. Kalau tadi kita sudah bahas masalah Dul Muluk, kemudian ada juga tentang Bebaso Palembang. Nah, ada lagi kesenian Palembang yang memang ini sudah dari saya kecil itu sudah saya dengar loh. Wow. Benar ya. Apalagi ini untuk kesenian teater terkhusus untuk Dul Muluk ini sangat lekat ya dengan kesenian musik. Betul. Nah, hari ini Karani juga bakal memperkenalkan salah satu kesenian yang memang sudah mungkin ada beberapa anak-anak kaum milenial yang tidak tahu juga ya Namira ya. Jadi hari ini kita ingatkan kembali ya. Kita belajar sama-sama ya. Salah satunya adalah seni musik Batanghari 9. Iya. Nah, Batanghari 9 ini memang menyairkan beberapa ini ya, yang berisinya pantun, berisi tentang pantun. Ya. Akhirnya ada lulusan-lulusan juga kadang-kadang dalam syair-syairnya ya. Ada pesan-pesan, kadang lucu. Ini Karani mau main musik Batanghari 9? Iya. Sabar 1000 tapi 1000. Boleh Namira, kita kan sebelum kita bahas Batanghari 9 kita pengen tahu dulu nih. Mungkin pemirsa juga yang belum tahu Batanghari 9 kita kenalkan pagi hari ini. Siap. Kita coba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang tinggi si anak kepi, jangan nimpo si batang padi. Walaupun banyak stasiun TV, cuma Pal TV tetap di hati. Ya. Walaupun banyak stasiun TV, cuma Pal TV tetap di hati. Luar biasa. Kira-kira itu ya? Kira-kira itu. Sawir mang. 1000 ya. Ini luar biasa karena ini ternyata memang selain Dul Muluk juga memang pelestari seni budaya Palembangnya memang. Nah, kita bahas mengenai latar belakang dari si ini ya, seni Batanghari 9. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit karena ini. Awal belajarnya itu di kampus kak ya? Iya. Nah, awalnya coma-coma ya. itu penjual tahu borak ya. Awalnya itu belajar di kampus kak. Oke. Tapi kami itu belajarnya cuma nyanyinya baik pada waktu itu. Tapi karena kita nih ngerasa pacak main gitar, pacak nabu, kami ajukan cak mana pak? Kalau kami juga belajar main gitarnya. Oh ya sudah, ajarin aja deh. Jadi kami belajar. Ternyata pas ujian akhirnya perform, diliput sama dilihatlah sama orang banyak dan alhamdulillah manjang lah juga. Laju manjang, sampai main lagi. Jadi menggelutinya sejak tahun dari berapa sekitar berapa itu? Tahun berapa ya? Kami kuliah nih tahun 2015. Ini muda-muda kan. Berarti sudah cukup lama ya? 2000 berapa ya? 2013 waktu itu. Kalau Batanghari 9 sendiri sebenarnya ada pesan yang pengen disampaikan seperti itu ya dalam syair tentunya seperti betul. Apakah betul seperti itu ya? Betul kak, betul. Jadi memang kalau kita dengarkan kembali lagu-lagu Batanghari 9 yang benar-benar lama, waktu itu kalau nggak salah diproduksi sama Palaparikot. Oh ya. Masih jingga kasetnya itu di Cinde dulu. Itu Batanghari 9 itu memang cenderung sedih, yang menceritakan tentang kerinduan tentang kampung halaman, kerinduan terhadap saudara-saudara yang jauh gitu ya. Atau tentang sebuah kesedihan. Jadi isinya itu tentang ratapan-ratapan ya. Nah, cuman berjalannya waktu, nah ini kembali Mang Sahilin itu almarhum ya? Iya, almarhum membuat sebuah genre baru yang mana Batanghari 9 itu dibuatnya kocak sama dia. Nah, kemudian muncul murid beliau yang namanya Jeffrey, itu membawakan kaos lampu ya. Itu terkenal waktu itu di Kota Palembang, kaos lampu. Yang pantunnya itu bukannya senang duduk di tangga,
aku duduk jauh pikiran, jangan takut dengan bujang tua di luar, muda di dalam. Itu kan waktu itu kan terkenal waktu itu pantun yang itu. Nah itu kemudian viral gara-gara Jepri dan kemudian disusul sama sang guru si Sailin untuk di Kota Palembang. Kalau untuk di Sumatera Selatan, Sailin juga duluan. Ya, karena branding almarhum Sailin luar biasa ya. Oh luar biasa. Dan beliau itu pernah 2 kali berkolaborasi, membuat album, berkolaborasi dengan musisi dunia, membuat album 2 kali. Wah, luar biasa ya. Dengan musisi dunia, Kak. 2 kali itu. Berarti sudah dikenali nih kesenian daerah ke internasional. Internasional. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Kak Randi, kalau untuk dari lagu Batang Hari 9 ini kan sebagai generasi milenial mungkin ada yang belum tahu ataupun juga sudah ada yang tahu. Nah, untuk dari syair-syairnya kan memang berisikan pantun tadi kata Kak Randi ya. Nah, pantun itu apakah harus mengikuti yang sebelum-sebelumnya dinyanyikan atau bisa diciptakan gitu? Mungkin kita kaitkan dengan zaman sekarang ya. Jadi ada 2 opsi. Memang yang pertama kita itu mengikuti pakem. Pakem. Jadi dulu jadi Batang Hari 9 itu ada pakemnya, misalnya lagu apa ya? Antan 8. Kemudian ada yang Benasib, apa sih namanya? Kumpai Beranyut dan lain-lain. Itu kalau kita mau bawakan itu pakemnya, pantunnya harus sama. Tapi untuk saat ini, nah itu kita sesuaikan pantunnya dengan keadaan saat ini. Tapi biasanya kebanyakan teman-teman itu nadanya tidak mengikuti dengan nada yang lama, jadi agak diplesetkan dikit. Misalkan yang tadi, saya boleh praktekkan dikit ya? Boleh. Kalau yang pakemnya itu namanya incang-incang. Incang-incang pelando. Pelando pinggir raya. Siang malam tak tidur, mikir ke kakak lah jarang balik. Misalnya itu yang ininya ya. Tapi diplesetkan sama Jepri. Gitu. Bukannya senang duduk di tangga. Aja kan incang-incang pelan duduk kan. Bukannya senang duduk di tangga. Jadi agak sedikit ya. Diimprov dikit ya, baru pantunnya dirubah. Jadi tidak merusak lagu yang aslinya. Mungkin seperti itu. Jadi mengikuti adaptasi perkembangan juga. Iya, perkembangan ya. Adaptasikan. Karena Cek Namira juga dulu pas kecil ini karena udah asing nih ya, dengarnya suka di TV. Di TV. Iya. Yang siang kadang-kadang kita nonton ya kalau film di TV. Oke, karena mengenai dengan perkembangan zaman saat ini di era 4.0. Era 4.0, kesenian juga bisa kita promosikan melalui sosial media. Salah satu mungkin Kak Randi, apakah juga sudah mulai menggunakan platform digital untuk memanfaatkannya sebagai ajang promosi? Jadi sebelumnya belum, Kak. Jadi awal-awalnya kami itu cuma fokus manggung proses, sampai akhirnya COVID menyerang. Nah di situ baru kita mulai kronologi kayak itu. Jadi disitulah kami itu habis job, sepi job, udah manggung-manggung lagi ya, susu budak kering ya. Jadi itulah yang terjadi. Kemudian ada kawan ngomong, Ran sudahlah bikin konten, Mbak. Bikin konten, coba-coba diupload lah ke YouTube ya. Jadi coba-coba diupload dan alhamdulillah berdampak lah, Kak. Jadi kemudian kami itu direspon lah sama kementerian pada waktu itu, kementerian melalui Badan Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat ya. Nah jadi beliau itu ngirim pesan via Facebook, Bang Randy saya bla 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 bla, mau nggak itu kontennya itu kami fasilitasi tapi dibuat lagi 5 video. Nah akhirnya direspon cak itu, Kak. Dan akhirnya kami karena direspon cak itu, jadi akhirnya kami semangat melestarikan Durung lagi walaupun melalui sosial media kami upload. Sumatera Barat itu ya? Yang waktu itu yang merespon Sumatera Barat. Kok dipertegas? Ya kira-kira kayak itulah. Saya jadi tertarik loh. Iya, yang waktu itu yang merespon Badan Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat justru ya? Yang merespon di DM. Ini memang perkembangan digital saat ini luar biasa. Luar biasa. Pada saat COVID, semua kita terdampak. Yang membuat kita akhirnya mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Benar, harus rekondisi ya. Jadi sebagai seniman juga harus sigap ya untuk menghadapi tantangan ataupun situasi lainnya ya. Sampai dengan saat ini, platform apa aja yang sudah dimanfaatkan? Instagram, Facebook, YouTube lah, baru itu 3. Belum berani ke Toktik sama itu belum berani lanjut ya. Iya. Karena kalau untuk respon dari masyarakat
untuk platform ya mungkin ya. Iya. Untuk platform, alhamdulillah ya, luar biasa positif responnya ya, positif. Yang paling cepat merespon itu yang pasti keluarga ya Kak ya, keluarga, kemudian diteruskan ke teman-teman dan lain-lain ya. Alhamdulillah berdampak juga Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya pemanfaatan digital juga sebenarnya harus berhati-hati. Karena memang seni Dul Muluk ini kan juga merupakan seni wayang orang Palembang yang memang seharusnya notabene kita saksikan secara langsung. Betul. Demikian ya. Kalau untuk di mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu ada acara pentas mungkin yang sudah dilaksanakan sama Dul Muluk. Iya. Alhamdulillah masih kebagian Kak kemarin. Acara Festival Anjungan kita diundang, kemudian acara JKPI, Jaringan Kota JKPI lah pokoknya, lupa saya, maaf ya. Kemudian ada juga acara kegiatan-kegiatan seperti yang diadakan Dewan Kesenian, seperti Sepekan Seni, ulang tahun Dewan Kesenian, dan adalah beberapa lah ya. Jadi alhamdulillah masih kebagian lah, masih ada tempat wadah untuk kami berkreasi. Saat ini tergabung dalam komunitas atau apa? Saat ini nama sanggar kita Sanggar Seni Harapan Jaya. Sanggar Seni Harapan Jaya. Bergabung diajak bergabung juga di Komite Teater Dewan Kesenian. Dan itulah, dan juga di sekolah itu ada sanggar ya, namanya Teater Terantu. Mereka itu belajar Dul Muluk juga, alhamdulillah. Kalau untuk kalangan yang biasanya berpartisipasi di sanggar itu Kak Randi gimana Kak Randi? Ataukah banyak dari generasi muda atau juga mungkin kalangan yang lain Kak Randi? Untuk yang bergabung di grup kita itu sebagian teman-teman pelaku teater modern. Oke. Jadi saya ajak juga teman-teman seperti Teater Wenggerot, itu rombongannya Wak Dola. Itu anak-anak didik Wak Dola beberapa saya pinjam untuk membantu ketika ada pentas yang benar-benar butuh penyampaian misi yang pas ya. Karena memang kalau kita tidak menutup mata ya, pemain Dul Muluk ini memang rata-rata pendidikannya tidak terlalu tinggi, dan juga pekerjaan teman-teman Dul Muluk ini atau senior-senior saya Dul Muluk ini memang ya tidak mapan ya Kak ya, kalau boleh cerita sedikit. Mereka itu yang bikin kita sedih, kadang-kadang menjadikan Dul Muluk ini sebagai mata pencarian hidupnya untuk menafkahi keluarga. Nah, ketika tidak ada bangun Dul Muluk, mereka itu menjadi nelayan, mereka itu menjadi tukang beca, tukang pikul di pasar gitu ya Kak, tukang bangunan. Nah, itu yang membuat saya ingin terus berjuang untuk mereka ya. Kalau ada loka-loka mau jiung gitu deh, bakso itu. Nah, cuman kalau ada kegiatan-kegiatan yang memang butuh kita untuk berhati-hati, ya kita pinjam teman-teman teater dan kita latih untuk menyampaikan dialog Dul Muluk dengan benar seperti apa gitu ya, memerankan lakon Dul Muluk dengan benar seperti apa, kira-kira seperti itu Pak. Oh, oke. Kalau dari pemerintah sendiri? Kalau provinsi, pemerintah kota? Iya ya. Kalau pemerintah, alhamdulillah masih ada respon sedikit-sedikit. Tapi saya anggap belum serius. Oke. Kenapa? Kalau dikatakan kalau mereka memang serius, instansi itu serius, kita agendakan kegiatan atau program kerja tingkat jangka pendek, jangka panjangnya seperti itu ya. Ini kalau kita perhatikan ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dan memang yang kita sayangkan, kalau saya boleh agak lantang berbicara, yang sangat disayangkan kadang-kadang instansi malah membuat sanggar. Ya, betul. Iya, jadi misalnya instansi A, dia punya sanggar tari sendiri, dia punya sanggar musik sendiri. Instansi B, dia punya grup tari sendiri. Ini membunuh kreativitas dan juga eksistensi dan sanggar-sanggar yang lain. Karena kalau menurut saya yang lebih baik itu instansi itu hanya sekedar menciptakan regulasi, bukan mengeksekusi. Betul. Ini instansi sudah meregulasi, mengeksekusi. Berarti berejo dewe, boleh dewe. Nah, sanggar-sanggar yang di luar instansi ini tadi apa gawenya kan lontang-lantung dan akhirnya berguguran. Semangat mereka juga redup ya.
kayak itulah Kak. Oke, berarti bisa dikatakan pemerintah daerah belum terlalu fokus dan serius dalam merangkul para seniman-seniman daerah yang memang tugasnya melestarikan seni daerah. Iya, betul. Dan harapannya seharusnya memang memperdayakan seniman yang asli ya dari daerah. Bukan seniman cangkoan ya. Iya, nice, cangkoan. Dan tentunya masih banyak yang bakal kita bahas sekarang di Cek Maruli dan pemirsa Pal TV. Tapi kita ada yang lewat dulu ya. Boleh, kita usai lewat. Usai jeda berikut tetap di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang, masih dengan Cek Rudi dan juga Cek Namira. Kita masih akan membahas mengenai budaya dan juga seni dari Sumatera Selatan ataupun khususnya di Kota Palembang ya. Masih dengan Kak Randi. Kak Randi, fokus. Aku masih tertarik dengan hal yang memang terkait dengan kepedulian pemerintah terhadap pelestarian salah satunya seni budaya Dul Muluk. Sampai dengan saat ini mungkin kalau kita bahas mungkin kurang tersentuh ya dari pemerintah daerah kepada seniman-seniman dari Dul Muluk. Dan mirisnya kalau kita dengar tadi para seniman-seniman Dul Muluk ini memang yang notabene menjadikan Dul Muluk sebagai mata pencaharian, akhirnya banyak yang dilupakan. Yang dilupakan. Nah, harapan ke depan untuk para seniman Dul Muluk. Ya, harapan saya mudah-mudahan diberlakukan sebuah regulasi bahwa sekolah itu dari mulai sekolah dasar itu sudah memperkenalkan Dul Muluk. Oke. Iya Kak ya. Karena ya minimal sejarah atau memang mereka itu mencoba untuk mementaskan Dul Muluk ya Kak ya. Harapan kami ya, mudah-mudahan untuk membantu berjalannya sistem pewarisan Dul Muluk itu dewek Kak. Karena kalau misalkan Dakca itu ya kesian Dak contoh Kak Mira kan. Tak tahu tentang Dul Muluk. Tidak salah. Tidak dikenalkan. Tapi kan kasihan ya kalau misalkan dia jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan udah jauh ke Melbourne ya Kak. Ke Melbourne misalnya ke Jerman. What kind of culture misalnya in your city? I don't know. Kan kasihan. Gak bisa jawab ya. Udah bisa jawab kasihan. Jadi anak-anak bangsa itu harus dibekali dengan pengetahuan budaya. Malah lebih lagi kita libatkan mereka untuk melestarikan budaya tersebut. Harapan kami itulah kan. Berapa puluh tahun berkecimpung di dunia Dul Muluk, tantangan yang paling sulit bisa disampaikan? Tantangan paling sulit itu memang transisi globalisasi yang masuk ke negara kita, ke Indonesia ya. Jadi memang Dul Muluk ini diminta untuk bersaing dari segi entertainnya dengan misalnya Andin Ikatan Cinta misalnya dengan podcastnya Deddy Corbuzier ya. Tapi untuk saat ini ya kalau menurut kami ya kami sebagai pelaku Dul Muluk bukan menyerah untuk menjadi lebih baik ya. Kami tetap mencoba untuk menjadi lebih baik, tapi kami lebih ke misi pelestarian ya Kak ya, mengajak untuk melestarikan seperti itu. Benar. Jadi misinya memang harus melestarikan ya dari kesenian daerah. Karena memang kalau untuk di perkembangan teknologi 4.0 ini Kak Randi luar biasa ya. Dari luar masuk ke kita. Jadi memang banyak tantangan apalagi kita tidak keluar. Iya benar. Masuk ke kita. Kalau di daerah-daerah lain di luar dari Sumatera Selatan, mungkin ada daerah-daerah yang cukup mengagumi Dul Muluk. Kalau daerah yang mengagumi Dul Muluk selama kami datang itu yang pasti Bengkulu ya. Bengkulu itu luar biasa antusias ya. Kalau daerah kemudian di Jambi, mereka itu di Jambi itu malah ada sanggar Dul Muluk loh Kak. Dan sanggar Dul Muluknya itu banyak. Malah di suatu desa itu ada anggaran 2 miliar untuk grup Dul Muluk. 2 miliar untuk Dul Muluk? Fokus Dul Muluk berarti? Untuk Dul Muluk saja. Luar biasa. Saking kan mereka itu Mak Uji Kota Palembang itu fanatiknya dengan kecintaan tentang Dul Muluk.
yang kita sayangkan Kota Palembang yang WBTB-nya di sini, warisan budaya tak bendanya itu, Dul Muluknya itu diakui di Kota Palembang oleh negara, malah Justru memiris keadaannya. Tidak ada anggaran, tidak ada program kegiatan untuk Dul Muluk. Misalnya program kegiatan latihan oleh instansi atau sebagainya, tidak ada. Tidak diperkenalkan oleh dengan anak-anak. Kita kan ada namanya muatan lokal ya, muatan lokal. Atau dijadikan ekstrakurikuler lah di minimal sekolah, di sekolah wajib ya diikuti. Nah kira-kira seperti halnya pramuka, paskibra dan PMR ya. Kalau bisa Dul Muluk ada ya gitu ya. Benar. Jadi harapannya memang ekstrakurikuler itu juga penting gitu. Minimal kayak gitulah. Karena di daerah-daerah di provinsi lain pun kesenian ataupun ekstrakurikuler mereka ada kesenian yang diangkat seperti angklung. Mereka ada main angklung gitu kan. Bahasa Jawa halus, karawitan ya, wayang orang yang kayak gini anak SD udah bisa itu yang di Jawa tuh ya. Yang kayak gini gitu ya. Kita waduh. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Jadi memang mungkin strategi Karandi ya. Iya. Atau mungkin karena kan memang terkecimpung juga di Sanggar sebagai guru juga mungkin strategi ke depan Karandi untuk lebih mengenalkan ya kepada generasi muda, karena memang sejak dini mungkin karena kita tahu harus saat ini pasar yang ditargetkan untuk para seniman Dul Muluk seperti apa? Kalau pasarnya itu mungkin kita ke siswa. Oke. Siswa masyarakat lah ya. Kalau karena untuk misi menularkan kecintaan kita. Jadi kita itu menularkan rasa cinta terhadap Dul Muluk itu, nanti harapan kita ya kita bisa diberikan ruang untuk diapresiasi oleh anak-anak sekolah gitu ya. Anak-anak sekolah, atau mungkin kalau tidak anak sekolah, ada kesempatan nanti kita melakukan workshop kepada guru seni budaya. Betul. Ya, boleh. Minimal seperti edukasi ya. Iya. Edukasinya kita jadi guru seni budaya itu mampu mengajarkan Dul Muluk ke anak-anak didiknya. Itu bela harapan kita. Mudah-mudahan harapan kita, dan pasal kita kaget, mudah-mudahan itu direspon ya dari acara Halo Palembang ini luar biasa. Halo ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon didengarkan ya. Tolong dengarkan dulu. Kalau baca dia juga jadi dengar kemarin. Oke. Sebagai seniman yang sudah berkecimpung puluhan tahun di dunia seni, salah satu seniman yang membuat Karandi menjadi terinspirasi. Kalau yang pasti Bapak kita dewek ya, Bapak kita dewek, Pak John Harsaad itu luar biasa ya. Akting beliau itu luar biasa, dan juga aksi panggungnya luar biasa. Karena memang tuntutan menjadi pemain Dul Muluk ini harus satu, kalau ganteng, cantik, sudah ya. Yang kedua harus bisa nyanyi, Kak. Harus bisa nyanyi, harus bisa nari. Nah, Bapak kita itu kalau sekarang nengoknya yo itu ya, gemuk ya badannya. Kalau dulu ganteng Kak Dul ini. Cuma beda tingginya, Pak. Kalau badannya tinggi, kalau bos kita pendek. Tapi dia itu. Yang kedua ada Pak Saidi Kamaludin almarhum. Itu luar biasa, dia itu seorang aktor antagonis yang luar biasa, memberikan pengaruh. Jadi kalau dia tuh jelid kita merinding. Waktu itu udah merinding. Ada Wak Yeng juga, kalau untuk di lingkaran Dul Muluk itu Wak Yeng. Kemudian kalau di luar daerah ya banyak ya. Ada yang kita lihat itu banyak sekali. Ada Matius Mucus itu luar biasa. Kemudian Mr. Bean ya luar biasa ya. Mr. Bean, Stephen Chow ya, itu orang-orang yang menginspirasi saya lah sebagian dalam berkarya untuk Dul Muluk ya. Jackie Chan ya. Rahul. Iya. Lompat dari gedung ya. Lompat dari gedung kan. Kalau dia kan aman kan. Kalau kita wah, mata jengkuk. Makanya ini pentingnya juga Karandi untuk anak muda ini melihatlah pertunjukan dari Dul Muluk biar muncullah inspirasi. Jadi kayak Kak Randi kan terinspirasi karena Kak Randi memang melihat itu ya, memahami juga. Nah, kalau dari Kak Randi, apakah sejauh ini sudah ada yang dilakukan? Kan strategi tadi memang memperkenalkan, tapi sehari-hari sudah memperkenalkan. Alhamdulillah sudah. Ya. Itu masih terus kita lakukan. Jadi misalkan ada kesempatan kumpul anak-anak dan kita diberikan kesempatan untuk berbicara, nanti kita perkenalkan tentang Dul Muluk, dan teman-teman juga alhamdulillah membantu, Kak. Jadi dulu misalnya datang ada Kak Roli. Nah, kawan-kawan ini kenalkan nih. Kak Randi ini pemain Dul Muluk. Jadi ada kawan-kawan ya. Iya, kawan-kawan tuh interaksinya kayak itu. Jadi ketika ada kegiatan, nah ini adalah pemain Dul Muluk. Nanti kalau mau belajar Dul Muluk dengan dia. Benar, antusiasnya Kak Randi? Antusias pelajar
Nah memang ini istilah tak kenal maka tak sayang itu memang terbukti ya. Jadi awalnya mereka tuh dengar Dul Muluk tuh apa sih ya, nggak asik ya, nggak keren. Mending nonton Blackpink bela, mending nonton BTS bela, ya nggak usah nonton Dul Muluk. Ternyata pas mereka itu terlibat asik ternyata, asik, lucu ya, dan menjadi kenangan ternyata kan bagi dia kan. Kak, aku ini dulu pemain Dul Muluk Kak, jadi hulu balang katanya. Jadi menjadi pengalaman hidup mereka juga, dan juga untungnya kita belajar teater itu satu membangun kepercayaan diri. Ternyata mereka tuh akhirnya mengakui, Kak, alhamdulillah kami setelah belajar teater Dul Muluk, kami ini lebih percaya diri, tidak lagi murung kayak gitu ya. Malah sering ketawa dewe. Oh, jangan juga ya. Kayak tenggoran gitu ya. Ketawa dewe. Ya kira-kira itu. Gitu. Sampai sekarang nggak? Apakah ada kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan atau instansi yang sudah cukup punya nama di Kota Palembang? Iya. Yang alhamdulillah kita ini sering berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia, alhamdulillah. Kemudian kalau ini Dewan Kesenian, pasti Dewan Kesenian Kota, Dewan Kesenian Provinsi. Kemudian saya juga kemarin pernah juga jengok kawan-kawan Dul Muluk itu berkolaborasi dengan Pertamina. Oke, BUMN ya? Iya, PTBA juga pernah kemarin. Tapi tidak sering ya. Yang paling sering BI. Bank Indonesia. Event tahunan, dia ada event tahunan. Iya, kadang-kadang mereka itu cuma sekedar sarapan, pengen undang. Ya. Benar. Dan ini butuh kita apresiasi ya. Apresiasi ya, luar biasa. Jadi ada hiburan sampai sarapan ya. Benar. Jadi puncaknya itu di Gerhana Matahari Total kemarin. Iya. Nah, jadi mereka itu dia mengundang BI-nya, minta Dul Muluk tampil untuk memperkenalkan ciri-ciri uang palsu. Di situ. Cara promosi ya. Promosi, cara merawat uang dan ciri-ciri uang palsu jadi pada waktu itu. Dengan sambil memperkenalkan culture kita juga ya. Kata-kata Palembang. Dikemas dengan penampilan Dul Muluk. Itu luar biasa itu juga ya. Harapan dan juga himbauan Kak Randi terakhir sebelum kita menutup rangkaian kita hari ini. Iya, harapan yang pastinya mudah-mudahan obrolan kita hari ini didengar sama pemerintah ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di kursi pemerintahan, dan mudah-mudahan direalisasikan. Kalau himbauan kepada anak-anak, kepada adik-adik generasi muda ya, ikuti zamanmu tapi jangan tinggalkan budayamu. Wis, luar biasa. Iya. Kalau untuk para teman-teman seniman, tetap semangat guys ya. Tetap semangat, kakak ya, abang-abang senior tetap semangat ya. Ini adalah pengabdian kita, ini adalah jalan yang kita pilih ya. Insya Allah nanti dihitung sebagai pahala dan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa yang kita bahas mengenai seni dan budaya dari Sumatera Selatan. Banyak ya, ada Batanghari 9, ada Dul Muluk, ada Bahasa Palembang. Memang Sumatera Selatan ini kaya, Namira. Benar. Salah satunya yang Anda pakai saat ini adalah ada jemputan juga ya. Jadi keseniannya ada dari pakaian, makanan. Banyak. Kalau kita bahas dengan tidak akan habisnya ya. Jadi sastra dan lainnya kayaannya ya. Iya. Dan tentunya pemirsa, kita sudah membahas banyak juga tentang kesenian daerah. Kita harap ini bisa salah satu langkah kita untuk melestarikan kesenian daerah. Jadi Kak Randi ini juga salah satu seniman yang mampu tetap bertahan dan juga survive juga untuk segala situasi yang ada ya. Kita harapkan jadi seni ini bisa tetap dilestarikan. Ya. Jadi sampai dengan anak cucu kita lagi tidak lupa dengan yang namanya Dul Muluk dan Batanghari 9. Jadi kalau ditanya bisa jawab ya. Bisa jawab. Baik, pemirsa, tidak terasa kita telah berada di akhir acara dari Halo Palembang pada pagi hari ini. Senang sekali kita sudah banyak membahas mengenai dari seni dan juga budaya Kota Palembang, dan saksikan terus Halo Palembang setiap hari hanya di Pal TV. Memang punya kita, dan akhir kata aku Cek Ruli dan juga aku Cek Namira. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan.